Halo semuanya, kembali lagi dalam video belajar pajak kali ini, tentunya bersama dengan Meranti, kita akan membahas terkait syarat dan ketentuan dividen tidak kena pajak. Bagaimana ketentuannya dan apa saja syarat-syaratnya? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Pertama-tama untuk ketentuannya, mari kita lihat PMK nomor 18 tahun 2021. Di sini menjelaskan bahwa pada pasal 15 ayat 1, dividen yang dikecualikan dari objek pajak adalah sebagai berikut. Dibagi menjadi dua, dividen di dalam negeri dan dividen di luar negeri. Jadi, untuk dividen dalam negeri di sini dapat kita lihat yang pertama adalah dividen harus diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu 3 tahun. Jadi dalam jangka waktu 3 tahun, uangnya tidak boleh diambil. Kemudian di sini poin yang kedua, dividen dibagi berdasarkan RUPS atau dividen intern sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Artinya baru direncanakan untuk dibagi. Nah, itu dikecualikan dari objek pajak. Namun, perlu diperhatikan di sini adalah untuk ketentuan ini, poin 1 dan poin 2 berlaku juga bagi wajib pajak badan. Namun, demikian tidak terdapat syarat investasi sebagaimana pada wajib pajak orang pribadi. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian, bagaimana dengan dividen luar negeri? Di sini poin 1, dividen luar negeri dari badan usaha yang terdaftar di Bursa Efek, kemudian sebesar jumlah dividen yang diinvestasikan di wilayah Indonesia. Nah, ini dikecualikan dari objek pajak. Kemudian, badan usaha yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek, kalau yang poin 1 diperdagangkan, yang poin 2 tidak diperdagangkan, maka dividen yang harus diinvestasikan di wilayah Indonesia paling sedikit 30%. Jadi tidak boleh kurang dari 30%. Tentunya dari laba setelah pajaknya. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya sesuai dengan pasal 35 dalam PMK 18 tahun 2021 ini, di sini menjelaskan terkait jenis-jenis investasi. Jadi di sini investasi pertama yang akan kita bahas adalah jenis investasi pada sektor keuangan. Jadi di sini yang pertama ada sukuk ya, kemudian di sini ada saham, efek beragun aset, kemudian unit, penyertaan dana investasi real estate, kemudian bisa juga dalam bentuk deposito. Jadi orang pribadi yang menerima dividen dalam negeri bisa menginvestasikan dalam bentuk deposito, kemudian dalam bentuk tabungan, giro, dan seterusnya. Kemudian di sini bagaimana dengan investasi di bagian sektor non-keuangan? Apakah bisa? Nah, coba kita lihat apa yang dikatakan oleh PMK ini. Ternyata bisa. Jadi dapat diinvestasikan pada sektor non-keuangan. Jadi tidak terbatas hanya kepada sektor keuangan saja dapat diinvestasikan, namun ternyata sesuai dengan peraturan yang berlaku atau ketentuan yang berlaku bisa juga di sektor non-keuangan. Nah, di sini dapat kita lihat poin 1 sampai dengan poin 8. Nah, yang pertama dapat diinvestasikan melalui di sini investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha, kemudian di sektor real estate,
ya, kemudian properti, kemudian berinvestasi kepada perusahaan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian bisa juga dalam bentuk logam mulia, batangan, atau lantakan, kemudian kerjasama dengan lembaga pengelolaan investasi, kemudian di sini dapat mendukung juga usaha dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil, tentunya di dalam wilayah NKRI. Kemudian yang terakhir adalah bentuk investasi lainnya di luar pasar keuangan yang sah tentunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan di sini adalah jangka waktu investasinya. Nah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sini yang pertama, investasi sebagaimana dimaksud pada pasal 35 dilakukan paling lambat. Yang pertama, akhir bulan ketiga untuk wajib pajak orang pribadi. Kenapa akhir bulan ketiga? Karena di sini diikuti dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Kemudian akhir bulan keempat untuk wajib pajak badan, sama ya. Kemudian poin kedua di sini setelah tahun pajak berakhir, untuk tahun pajak diterima atau diperolehnya dividen atau penghasilan lain, investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilakukan paling singkat selama 3 tahun. Pajak terhitung sejak tahun pajak dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh. Jadi selama 3 tahun tidak boleh diambil uang yang telah diinvestasikan. Seperti itu ya. Kecuali dapat diubah dalam bentuk investasi lainnya. Tentunya sesuai dengan jenis-jenis investasi yang diatur di dalam ketentuan ini. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara pelaporan realisasi investasi dividen? Jadi, setelah kita investasikan dividen yang kita terima, kita diwajibkan untuk melaporkan realisasinya. Bagaimana cara pelaporannya? Seperti ini. Jadi yang pertama kita login dulu atau kita masuk ke akun DJP online kita. Ini poin 1. Kemudian kita pilih profil, ya. Nah, ini bagi wajib pajak yang belum pernah melaporkannya, maka jangan lupa klik terlebih dahulu aktivasi fitur, kemudian ubah sehingga dapat mengakses e-reporting. Nah, setelah dipastikan dapat mengaksesnya dan telah diubah, kita login kembali atau masuk kembali lagi ke akun DJP online kita. Setelah itu kita buka atau kita pilih menu layanan, kemudian kita pilih e-reporting atau e-reporting, kemudian kita pilih menu lapor. Nah, setelah kita pilih menu lapor, di sini akan ada menu tambahan. Nah, di sini dapat kita klik tambah pada laporan dividen atau penghasilan lain. Setelah itu kita diminta untuk melengkapi data-data yang diperlukan seperti jenis penghasilan, pemberi penghasilan, tanggal diterima, jumlah dividen, dan jumlah dividen yang diinvestasikan. Setelah itu, setelah selesai diisi, selanjutnya kita klik tambah dan data tersebut yang telah kita isi berhasil direkam. Setelah berhasil direkam, kita lihat di daftar dividen atau penghasilan lainnya, itu akan muncul data yang sudah kita rekam. Setelah itu kita pilih laporan investasi dan kita klik tambah.
Setelah itu, sistem akan meminta untuk melengkapi data pelaporan. Jadi di situ diminta untuk melengkapi tanggal investasinya, bentuk investasinya seperti apa atau dalam bentuk apa, deposito kah atau apa, kemudian diminta dimasukkan nilai investasi. Setelah itu kita klik tambah dan setelah kita klik tambah akan muncul dalam daftar laporan investasi. Setelah itu, kita klik submit dan akan muncul notifikasi. Kita klik ya, kemudian setelah itu sudah terlapor untuk laporan realisasi investasi dividen kita. Dapat kita lihat di dalam menu dashboard, ya, seperti itu. Kemudian untuk catatan penting, jangan lupa dimasukkan juga dalam pelaporan SPT tahunannya kita. Demikian video belajar pajak kali ini. Semoga bermanfaat and thank you for watching.